Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Right now I want to explain about conditional sentences type 1. This is an English learning material for 12th grade students of SMK, and then I will tell it in bahasa. Jadi ini adalah materi untuk memenuhi kompetensi dasar 3.20, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan tentang pengandaian jika terjadi suatu keadaan, kejadian, atau peristiwa di waktu yang akan datang. Makanya disebut dengan pengandaian tipe 1, sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian juga untuk memenuhi kompetensi dasar 4.20, yaitu menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang pengandaian tipe 1 dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Maka dari itu, saya membuat tujuan pembelajarannya. Peserta didik diharapkan dapat memahami dan menjelaskan kembali fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan kalimat yang menyatakan dan menanyakan pengandaian tipe 1 dengan tepat. Kemudian juga untuk menyajikan dan mempresentasikan teks lisan dan tulis kalimat yang menyatakan dan menanyakan pengandaian tipe 1 sesuai konteks dengan tepat. Nah, sebelum kita belajar tentang conditional sentences type 1, kita bahas dulu apa itu conditional sentence, atau dalam bahasa Indonesianya kalimat pengandaian. Mengutip British Council, conditional sentences atau if sentences adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang menjelaskan bahwa suatu situasi bergantung pada situasi yang lain. Situasi yang dimaksudkan bisa berupa situasi nyata maupun imajiner, di waktu yang lampau, sekarang, maupun masa depan. Kalimat ini juga biasa disebut sebagai pengandaian. Jadi seseorang bisa menyebutkan situasi yang akan terjadi bila ada suatu hal yang menyebabkannya. Nah, maka dari itu kalimat conditional atau kalimat pengandaian ini terdiri dari dua klausa ya. Jadi dalam satu kalimat pengandaian itu ada dua klausa, yaitu klausa yang pertama adalah ada if clause atau conditional clause. Cirinya adalah kalimat tersebut diawali dengan kata if. Nah, pada if clause atau conditional clause ini berisi kalimat syarat atau kalimat kondisi. Nah, kemudian ada main clause atau klausa utama. Nah, pada klausa utama ini berisi tentang hasil atau situasi yang akan terjadi apabila kondisi atau syarat pada if clause-nya terpenuhi. Contohnya pada kalimat misalnya, jika saya punya banyak uang, saya akan pergi jalan-jalan ke luar negeri. Mana if clause-nya atau kalimat syaratnya adalah jika saya punya banyak uang. Nah, mana main clause-nya? Main clause-nya adalah saya akan pergi jalan-jalan ke luar negeri. Tuh ya, itu contoh kalimat pengandaian. Nah, tadi disebutkan bahwa kalimat pengandaian ini tergantung pada waktu juga ya, bisa menyatakan peristiwa yang akan datang, peristiwa lampau maupun peristiwa yang sekarang, atau bisa berdasarkan imajinasi ataupun berdasarkan sesuatu yang nyata ataupun sesuatu yang mungkin terjadi. Maka berdasarkan itu tadi, kalimat pengandaian terdiri dari 4 tipe. Jadi conditional sentences ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah conditional sentence type 0. Ini adalah suatu kalimat pengandaian untuk menyatakan peristiwa yang merupakan fenomena alam atau merupakan fakta ilmiah. Jadi tidak terikat dengan waktu. Ini sifatnya abadi, long lasting ya. Contohnya misalkan pada kalimat air akan mendidih jika dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Ini menggunakan kalimat pengandaian tipe 0. Semua kalimatnya semua klausanya, baik itu if clause maupun main clause, menggunakan bentuk simple present tense. Nah, kemudian ada conditional sentence type 1. Ini akan kita bahas ya lebih lanjut. Ini adalah tipe pengandaian untuk menyatakan peristiwa yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang. Nah, kemudian ada conditional sentence type 2. Ini adalah tipe pengandaian untuk menyatakan peristiwa yang berkebalikan dengan situasi yang sekarang. Jadi situasi yang diharapkan sekarang itu adalah situasi yang berkebalikan dengan kenyataannya gitu ya. Dan kemungkinan untuk terjadi sangat kecil sekali. Ini adalah pengandaian tipe kedua. Lebih condong ke imajinasi ya.
Kemudian adalah pengandaian tipe ketiga. Nah, pengandaian tipe ketiga ini suatu pengandaian yang bersifat penyesalan. Jadi situasinya sudah terjadi di waktu yang lampau, tapi disesalkan gitu. Kita pengen sesuatunya terjadi tidak sesuai dengan yang sudah terjadi. Kita pengen berandai-andai sesuatu itu sesuai dengan harapannya. Jadi pengandaian tipe 3 ini adalah juga bersifat imajinasi ya. Nah, kita akan mulai bahas pengandaian yang akan kita bahas kali ini, itu pengandaian tipe 1 atau conditional sentences type 1. Apa itu? Tipe pengandaian ini dimaksudkan untuk berbicara tentang hal yang terjadi di masa depan. Situasi tersebut bisa saja terjadi namun bisa juga tidak. Maka dari itu tipe ini disebut juga tipe pengandaian yang mungkin terjadi. Tipe ini menggunakan simple present tense pada if clause dan simple future tense pada main clause. Jadi pada kalimat syaratnya itu menggunakan bentuk simple present tense. Kita sudah pernah belajar tentang simple present tense pada saat kelas 10 ya. Nah, pada kalimat hasilnya atau kalimat yang menjadi hasil apabila if clause-nya dipenuhi itu menggunakan bentuk simple future tense atau menyatakan peristiwa yang akan datang. Nah, simple future tense juga sudah kita pelajari pada saat kelas 10 ya. Nah, ini polanya seperti ini. Apabila if clause-nya atau kalimat kondisinya berada di awal, maka rumusnya menjadi seperti ini. If diikuti dengan simple present tense, kemudian ingat ada penanda koma untuk membedakan antara if clause sama main clause-nya. Nah, kemudian diikuti dengan main clause bentuk future tense. Contohnya pada kalimat if I find her address, jika saya menemukan alamatnya, ini kalimat syaratnya, kemudian kalimat hasilnya atau situasi yang terjadi selanjutnya menggunakan bentuk simple future tense. I'll send her an invitation. I'll ini adalah bentuk singkat dari I will ya. Ini bentuk simple future tense. Ingat ada penanda koma untuk menandakan dua klausa yang berbeda ini. Kemudian apabila if clause-nya di akhir, maka bentuknya menjadi main clause-nya di awal, simple future tense, kemudian diikuti dengan if clause ya, if diikuti dengan simple present tense. Nah, ini pada apabila if clause-nya di akhir atau main clause-nya di awal, itu tidak perlu ada penanda koma karena sudah ada penanda if di tengah-tengahnya ini ya. Sehingga menjadi I will send her an invitation if I find her address. Saya akan mengirimkannya undangan jika saya menemukan alamatnya. Nah, ini beberapa contoh dari pengandaian tipe 1. Kalimat yang pertama, if I miss the bus this afternoon, ini if clause-nya. Kemudian main clause-nya, I'll get the taxi instead. Jika saya ketinggalan bis siang ini, saya akan tetap mencari taksi. Kalimat yang kedua, we'll have to go without John if he doesn't arrive soon. Kita akan harus pergi tanpa John jika dia tidak datang segera. Nah, pada kalimat pengandaian ini bisa juga berbentuk negatif ya, baik itu pada main clause-nya maupun pada if clause-nya. Kemudian kalimat yang ketiga, they won't refund your money if you don't keep your receipt. Mereka tidak akan mengembalikan uangmu jika kamu tidak menjaga struk pembayaranmu. Perhatikan di sini pada kalimat main clause-nya ada kata won't. Won't ini adalah bentuk negatif dari simple future tense. Won't ini singkatan dari will not. Jadi kalau will not itu bisa disingkat dengan won't ya. Nah, kemudian kalimat yang keempat, ini bentuknya interrogative question atau yes no question, yaitu suatu kalimat tanya yang jawabannya yes atau no. Nah, pada kalimat tanya yang jawabannya yes atau no, ini yang berubah hanya main clause-nya saja. Jadi pada kalimat main clause-nya, will-nya dipindahkan sebelum subjek. Will-nya dipindahkan sebelum subjek ya. Jadi kalimatnya ini apabila main clause-nya di depan ya. Will you send me a postcard if you reach Mexico? Akankah kamu mengirimkan saya kartu pos jika kamu sampai Meksiko? Nah, ini jadi yang berubah hanya main clause-nya saja, if clause-nya tetap ya posisinya. Maksudnya pola kalimatnya tetap.
Kemudian pada kalimat yang kelima ini apabila if clause-nya di awal, tetap yang berubah hanya main clause-nya saja. Jadi kalimatnya, if I make some coffee, will you cut the cake? Jika saya membuat kopi, akankah kamu memotong kue? Jadi hanya berubah adalah main clause-nya saja. Nah, kita akan bahas apa sih fungsi sosial atau tujuan kita menyatakan atau mengungkapkan kalimat pengandaian tipe 1 ini. Selain untuk menyampaikan pengandaian yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang, conditional sentences tipe 1 ini juga bisa untuk menyampaikan yaitu penawaran. Contohnya, if you want, I will teach you how to drive. Jika kamu mau, saya akan mengajarkanmu bagaimana menyetir. Bisa juga untuk menyampaikan peringatan. Contohnya pada kalimat, if you do that again, I'll call the police. Jika kamu melakukan itu lagi, saya akan menelpon polisi. I'll ini adalah singkatan dari I will ya. Jadi I'll. Kemudian juga bisa untuk menyampaikan saran. If you listen to English songs a lot, your English will be better. Jika kamu banyak mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris, bahasa Inggrismu akan lebih baik. Nah, ini ada tambahan informasi, beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang pengandaian tipe 1 ini, yaitu yang pertama ada if clause dan main clause. Main clause berisi tentang kegiatan atau keadaan yang akan terjadi di waktu yang akan datang jika kondisi pada if clause terpenuhi. Kemudian juga membicarakan tentang sesuatu yang mungkin terjadi, maka tipe ini biasa disebut dengan the real conditional. Kemudian main clause dan atau if clause-nya bisa saja berbentuk negatif ya, seperti yang tadi sudah ada juga contohnya. Contohnya di sini, if I don't see him this afternoon, I will phone him in the evening. Jika saya tidak menemuinya siang ini, saya akan menelponnya di sore hari. Ada tambahan informasi lagi, di pengandaian tipe 1 ini kita bisa menggunakan modal verb can, may, must di bagian main clause selain will untuk mengungkapkan kepastian, mengizinkan atau menyarankan. Jadi will pada bagian main clause bisa diganti dengan can, may, must apabila kita ingin mengungkapkan kepastian, mengungkapkan ungkapan mengizinkan atau mengungkapkan ungkapan menyarankan. Contohnya, if you are hungry, you can eat an apple. Jika kamu lapar, kamu bisa makan apel. Ini adalah ungkapan menyarankan ya. Bisa juga untuk mengungkapkan kepastian. The show must go on if all players are ready to perform. Sini will-nya bisa digantikan must untuk mengungkapkan kepastian. Pertunjukan tetap berjalan jika seluruh pemain siap untuk tampil. Kemudian juga bisa untuk mengungkapkan ungkapan mengizinkan. If you have questions about this topic, you may contact me. Jika kamu memiliki pertanyaan tentang topik ini, kamu boleh menghubungi saya. Nah, coba kita menganalisa beberapa kalimat di bawah ini. Ada 6 kalimat. 6 kalimat ini ada yang betul, ada yang masih perlu diperbaiki. Kalimat yang pertama kita cek, if you send this letter now, you receive it tomorrow. Mana kalimat if clause-nya? If clause-nya, if you send this letter now, sudah berbentuk simple present. Sudah berbentuk simple present di sini ya. Nah, apakah main clause-nya sudah berbentuk simple future? Ternyata belum. Nah, di sini berarti kalimat yang pertama ini harus diperbaiki. Seharusnya adalah ada tambahan will di sini. Menjadi she will receive it tomorrow. Kalimat yang kedua, I'll give it back to you if I find your ring. Kalimat main clause-nya mana? Ini kalimat main clause-nya sudah berbentuk simple future. Kalimat if clause-nya sudah berbentuk simple present. Sudah betul ya kalimat yang kedua ini. Kemudian kalimat yang ketiga, Peggy will go shopping if she has time in the afternoon. Perhatikan pada kalimat yang ketiga ini bentuk main clause-nya mana? Main clause-nya ini ya. Nah, pada bentuk main clause-nya sudah berbentuk simple future belum? Ya, di sini ada will-nya, tapi setelah will-nya diikuti dengan kata kerja bentuk pertama seharusnya. Tapi di sini ada kata kerja bentuk pertama ditambah s. Jadi di sini harus diperbaiki, seharusnya menjadi go, ya. Kemudian kalimat yang keempat, if Simon gets a cheap flight, he will go to London next week. Mana kalimat if clause-nya? If clause-nya ini sudah bentuk simple present,
sudah berbentuk simple present di sini. Main clause-nya sudah berbentuk simple future juga. Kalimat nomor 4 sudah betul. Kalimat yang kelima, if I do this test, it improve my English. If clause-nya sudah berbentuk simple present, main clause-nya belum berbentuk simple future. Jadi seharusnya di sini ada will-nya ya. It will improve my English. Atau bisa juga bentuk bisa digantikan dengan can juga di sini. It can improve my English. Kemudian kalimat yang keenam, di sini bentuk main clause-nya sudah berbentuk simple future. Kebetulan di sini bentuknya negatif, jadi want ini bentuk negatif, ya, singkatan dari will dan not. Kemudian if clause-nya sudah berbentuk simple present juga, ya. Maka kalimat nomor 6 sudah betul. Jadi yang harus diperbaiki adalah kalimat nomor 1, kalimat nomor 3, dan kalimat nomor 5. Kita cek bersama, ya ini ya. Menjadi she will receive, will go, ini juga menjadi will improve, bisa juga menjadi can improve tadi. Itu tadi materi tentang conditional sentences type 1. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you very much. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.